Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danis, NIM 15016180020. Kali ini saya akan mereview materi tentang fuse dan lightning or source arreters, yaitu sekring atau penangkal petir. Oke, langsung aja kita mulai. Pengertian fuse atau sekring. Sekring merupakan elemen yang sangat penting dalam perlindungan sirkuit listrik. Sekring adalah perangkat yang dirancang untuk meleleh pada nilai arus yang telah ditentukan dan dengan demikian berfungsi sebagai perlindungan terhadap arus abnormal dengan membuka sirkuit di mana mereka dipasang. Pada dasarnya, pemutus sirkuit sekali pakai mungkin merupakan perangkat pelindung yang paling umum yang sekarang digunakan. Prinsip kerja sekring. Semua sekring bekerja dengan prinsip yang sama, tautan peleburan logam yang meleleh ketika lebih dari arus pengenal melewatinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat sekring tidak hanya mencakup komposisi dan dimensi tautan fusible, tetapi juga karakteristik pemasangan dan selungkupnya. Yang pertama, menentukan besarnya arus dan waktu minimum yang diperlukan untuk melelehkan tautan. Yang terakhir juga menentukan waktu leleh, tetapi sama pentingnya menentukan waktu lengkung atau pembersihan busur. Koordinasi sekring. Masing-masing bagian dapat dilindungi oleh alat penghenti yang beroperasi untuk menghilangkan energi bagian itu sebelum hubungan pendek atau gangguan yang terjadi di dalamnya dapat mempengaruhi sisa sistem. Jumlah dan jenis perangkat interupsi tergantung pada beberapa faktor, yaitu tegangan sistem, arus beban biasa, arus gangguan maksimum yang mungkin, jumlah cabang, panjang bagian, peralatan yang terhubung ke garis masing-masing, dan lokal lainnya atau kondisi khusus. Lokasi dari perangkat interupsi pelindung ini yang dikenal sebagai titik koordinasi biasanya merupakan titik kunci di persimpangan cabang. Konstruksi sekring. Tidak ada bagian dari rangkaian listrik yang mengalami kondisi yang lebih parah dari sekring. Sekring daya dibuat secara khusus sehingga tidak hanya beroperasi dengan aman pada tegangan lebih dari 600 volt, tetapi harus dapat beroperasi di bawah beban yang sangat berat dan harus menyala tanpa merusak aliran energi tinggi sebesar ribuan kilowatt, meskipun hanya untuk yang sangat periode yang singkat. Ketika sekring dipasang, mereka biasanya dianggap sebagai bagian dari rangkaian. Oleh karena itu, tidak hanya harus mampu menahan kondisi cuaca ekstrim dan semua jenis beban berbeda-beda, tetapi pada dasarnya harus membuka rangkaian dengan memuaskan setiap kali dipanggil. Ada 3 jenis utama sekring daya yang umum digunakan. Satu itu sekring buka atau tautan sekring, yang kedua itu sekring tertutup, yang ketiga itu sekring pengusiran. Kita masuk ke sekring buka atau taut. Sekring tautan terbuka hanya sepotong pita logam atau kawat sekring terhubung antara dua terminal. Sekring yang dipasang terbuka tergantung pada aliran udara dan dengan sendirinya akan menyebabkan pergerakan udara di sekitarnya saat memanas. Fakta bahwa peringkat sekring akan berubah karena perubahan suhu sekitar memiliki efek mengurangi keakuratan operasi sekring. Karena sekring terbuka harus menguapkan logam dalam operasinya, mereka dapat merusak atau membakar permukaan di sekitarnya. Selanjutnya ada sekring tertutup. Dalam sekring tertutup, elemen sekring tertutup dalam tabung bahan isolasi, seperti contohnya kaca dan serat. Untuk sekring berkapasitas kecil, pada tegangan hingga sekitar 15.000 volt, kawat atau elemen sekring diikat ketutup di setiap ujung casing yang biasanya terbuat dari bahan kuningan. Tabung diisi dengan bahan, biasanya dalam bentuk bubuk, yang bertindak untuk menyerap panas dan gas dibebaskan ketika sekring ditiupkan. Ini juga bertindak untuk mengembun uap logam cair dan untuk mendinginkan busur, sehingga memutus kontinuitas sirkuit
dengan mengisi celah yang terbentuk ketika sekring meleleh dan mencegah busur dari restricting. Sekring ini biasanya ditempatkan dengan transformator potensial atau peralatan lainnya. Ini contoh gambar sekring tertutup. Sekring pengusiran. Dalam sekring pengusiran, kabel sekring terbuka, ditempatkan dalam penahan yang didesain sedemikian rupa sehingga pengusiran gas yang dibentuk oleh penguapan sekring dan perluasan udara di sekitarnya cukup untuk meniup busur tabung yang kuat dan berinsulasi tinggi digunakan. Kadang-kadang diperkuat oleh tutup ujung logam tempat busur pertama kali terjadi. Dalam beberapa jenis, silinder serat yang mengelilingi elemen sekring sengaja ditempatkan di sana, sehingga gas tambahan terbentuk ketika busur menyerang serat membantu memadamkan busur. Ini contoh gambar dari sekring pengusiran. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan ketika memilih sekring, yaitu pertama itu keamanan. Faktor keamanan merupakan faktor yang paling penting ketika memilih sekring. Yang kedua itu kapasitas. Kapasitas itu bisa mencakup voltase, seberapa kuat sekring itu mengalirkan listriknya. Yang ketiga ada isolasi. Yang keempat itu daya tahan. Daya tahan ini mencakup cuaca panas, dingin, dan cuaca ekstrim lainnya ketika hujan. Yang kelima ada kontak. Yang keenam itu ada grounding. Grounding juga penting, yaitu pembumian. Yang selanjutnya masuk ke penangkal petir atau source. Penangkal petir atau arrestor atau source berfungsi dengan tujuan yang sama pada sirkuit atau saluran listrik sebagai katup pengaman pada boiler. Katup pengaman pada boiler mengurangi tekanan tinggi dengan membiarkan uap meledak hingga tekanan tinggi dikurangi menjadi normal, di mana katup pengaman menutup kembali dan siap untuk kondisi abnormal berikutnya. Begitu juga operasi penangkal petir atau source dalam sistem kelistrikan. Tekanan abnormal ini mengambil bentuk lonjakan tegangan tinggi pada konduktor yang mungkin ditimbulkan oleh listrik statis yang dihasilkan oleh petir. Untuk mencapai fungsi pelindung ini dengan memuaskan, arrestor harus yang pertama itu tidak membiarkan arus mengalir ke ground selama tegangan sirkuit tetap normal. Yang kedua itu menyediakan jalur ke tanah ketika tegangan naik ke katup yang telah ditentukan di atas normal untuk menghilangkan energi dari lonjakan tanpa meningkatkan tegangan di mana sirkuit beroperasi. Yang ketiga itu hentikan aliran arus ke arde segera setelah tegangan turun di bawah nilai yang telah ditentukan, dan kembalikan kualitas isolasi antara konduktor dan arde. Selanjutnya prinsip operasi. Prinsip kerja penangkal petir atau lonjakan biasanya beroperasi adalah bahwa ketika lonjakan tegangan yang berjalan di sepanjang konduktor mencapai titik di mana arrestor dipasang, atau biasanya di beberapa peralatan atau saluran yang akan dilindungi, ia menemukan jalur resistansi yang lebih rendah ke tanah daripada yang disajikan oleh peralatan atau saluran. Lonjakan tegangan biasanya memecah isolasi arrestor sejenak, memungkinkan lonjakan tegangan untuk melakukan perjalanan ke tanah dan menghilang dengan sendirinya. Isolasi arrestor kemudian memulihkan sifat-sifatnya dan mencegah arus lebih lanjut dari mengalir ke tanah. Selanjutnya jenis arrestor. Arrestor dasar terdiri dari celah udara secara seri dengan elemen resistif. Lonjakan tegangan tinggi menyebabkan percikan melompat melintasi celah udara dan melewati elemen resistif ke tanah. Satu elemen resistif kadang-kadang disebut sebagai katup. Biasanya terbuat dari bahan yang memberikan jalur resistansi rendah untuk lonjakan tegangan tinggi, tetapi menghadirkan resistansi tinggi terhadap aliran energi saluran tegangan normal. Ada banyak jenis arrestor yang berbeda, yang semuanya memiliki elemen resistif dan mungkin tidak memiliki celah seri. Mereka hanya
berbeda dalam konstruksi mekanik dan dalam jenis elemen resistif yang digunakan. Ada jenis arrestor auto valve. Dalam arrestor auto valve, elemen katup terdiri dari bahan keramik dan partikel pengantar. Arrestor terdiri dari tumpukan atau kolom cakram datar atau elektroda yang terbuat dari bahan ini dan dipisahkan oleh mesin cuci mika isolasi tipis. Kolom dihubungkan melalui celah seri ke garis dan tanah. Pada tegangan di atas nilai kritis, celah pendek antara cakram rusak dan arus mengalir. Karena cakram tipis dan luas relatif besar, resistansi yang melaluinya arus luaran rendah, meskipun resistivitas cakram relatif tinggi. Ketika tegangan jatuh di bawah nilai kritis, tidak ada arus yang mengalir dan arrestor dikembalikan ke kondisi non-konduktornya. Selanjutnya ada arrestor tirit. Arrestor tirit terdiri dari setumpuk cakram tirit secara seri dengan sejumlah celah udara kecil yang diselingi. Tirit adalah senyawa anorganik padat, homogen, stabil, dan kuat secara mekanis. Ia memiliki karakteristik sebagai isolator pada satu tegangan dan kemudian berubah menjadi konduktor yang sangat baik pada tegangan lebih tinggi. Transisi disebabkan oleh perubahan tegangan saja, tidak menjadi panas seperti pada bahan katup lainnya. Untuk setiap pengadaan tegangan yang diterapkan, arus yang dilewatinya akan meningkat sekitar 12 kali atau lebih. Koneksi darat. Efektivitas arrestor tergantung pada koneksi yang baik ke ground, dan koneksi tersebut harus sering diuji. Ini tidak dapat ditekankan terlalu kuat karena arrestor tidak akan berfungsi tanpa dasar yang tepat. Mereka sama sekali tidak berguna. Lebih buruk lagi, jika mereka tidak diketahui berada dalam kondisi ini, peralatan yang diduga dilindungi mungkin rusak parah atau hancur total. Jika kemungkinan arrestor harus memiliki sambungan arde terpisah, biasanya jalur terpendek dan paling langsung dari arrestor ke arde. Mereka juga dapat terhubung dengan alasan umum lainnya. Namun berhati-hatilah tentang penggunaan pipa seperti disebutkan sebelumnya. Penggunaan pipa air plastik telah mengurangi efektivitas sistem air sebagai sumber tanah. Lokasi. Sebagai aturan umum yang baik, arrestor harus ditempatkan sedekat mungkin dengan peralatan, kabel, atau saluran yang dilindungi. Aturan ini dapat dimodifikasi untuk beberapa pertimbangan praktis, bahaya konstruksi, keberadaan pohon tinggi atau penghalang tinggi lainnya, kesulitan akses, dan faktor lokal lainnya. Setiap instalasi harus dipertimbangkan secara individual karena apa yang mungkin memberikan perlindungan yang cukup di beberapa tempat, pada beberapa sirkuit, dan dalam keadaan tertentu mungkin tidak cukup memadai di tempat lain. Terima kasih. Itu merupakan review materi dari fuse dan penangkal petir. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.